Di hari kedua kampanye, calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil melakukan belusukan ke permukiman warga di Pancoran, Jakarta Selatan pada Kamis pagi. Ya, Ridwan Kamil melakukan belusukan dan menyapa warga di RW 3 Kelurahan Pancoran, Kecamatan Pancoran, Jakarta pada Kamis pagi, pemirsa. Tiba di lokasi, calon gubernur Jakarta dengan nomor urut 1 tersebut langsung berbincang dengan warga setempat serta mendengarkan aspirasi dari warga. Ridwan Kamil juga mengaku saat belusukan dirinya sekaligus belanja masalah dari warga, diantaranya persoalan banjir, pengelolaan sampah, urusan tanah sengketa, hingga soal kondisi lingkungan tempat tinggal mereka. Ya, alhamdulillah di hari kedua kampanye, salah satu metode kampanye yang paling saya sukai adalah belusukan. Kenapa? Bertemu warga yang genuine, yang orisinil, menyampaikan dukungan, menyampaikan kritisinya, menyampaikan harapannya. Nah, di daerah Pancoran ini kita datangi, alhamdulillah responnya baik. Mudah-mudahan mewujud pada kemenangan pasangan Ridho ya. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 2 dari jalur independen yakni Dharma Pongrekun dan Kun Wardana mengawali kampanye dari lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Dari lokasi pertama ini pasangan Dharma Kun belusukan ke pasar untuk menyerap keluhan para pedagang hingga meresmikan rumah aspirasi. Lapangan Banteng, Jakarta Pusat menjadi lokasi pertama kampanye pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta, Dharma Pongrekun, Kun Wardana. Menurut keduanya, lapangan Banteng memiliki filosofi pembebasan Irian Barat yang akan dijadikan simbol untuk membebaskan warga Jakarta dari regulasi yang tidak pro rakyat. Dharma Kun juga memperkenalkan diri kepada pengunjung dan menjelaskan visi misinya membangun Jakarta yang pro rakyat dan harus terbebas dari kepentingan partai. Di mana ini adalah momentum kita untuk membebaskan rakyat Jakarta dan memberikan rasa aman, didahului dengan membangun fondasi adab di dalam kehidupan kita nanti. Dan yang pasti kita akan mulai dari Pemprov sendiri. Pemprovnya harus beradab supaya rakyatnya diperlakukan beradab. Dari lapangan Banteng, pasangan Dharma Pongrekun, Kun Wardana meluncur ke kawasan Sumur Batu, Jakarta Pusat untuk meresmikan rumah aspirasi. Di lokasi yang dinamai Rumah Aspirasi Kun Fayakun ini, pasangan Dharma Kun menggagas 3 cara mengatasi banjir Jakarta. Salah satunya adalah program kolam pipi monyet untuk menampung air hujan di kolam. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 2 ini juga berdialog dengan warga terkait aspirasi yang disampaikan. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Indra Okta, iNews melaporkan. Dan melanjutkan kampanye di hari kedua, Cawagup Jakarta nomor urut 3, Rano Karno menyapa warga Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Kedatangan Rano Karno di kawasan Lenteng Agung disambut antusias warga. Rano mengaku mendapat undangan makan siang dari politikus senior PDI Perjuangan Sutrisno. Pertemuan ini sebagai bentuk silaturahmi dengan Sutrisno yang dianggap sebagai kawan lama bagi Rano Karno. Tidak hanya itu, Rano juga menyebut daerah Lenteng Agung merupakan tempat lokasi syuting acara televisi Sidul Anak Sekolahan. Oleh karenanya Rano merasa sangat dekat dengan masyarakat di daerah ini. Intinya ya kita silaturahmi. Dan mereka juga tahu apa yang akan kita buat, apa yang akan kita laksanakan. Ya mudah-mudahan yang pasti ini yang saya menjadi semakin semangat, partisipasi masyarakat semakin tinggi. Itu yang luar biasa. Ya mungkin dilihat dari yang diundang, yang datang ini luar biasa. Pemirsa, meski tidak ikut kontestasi Pilgub Jakarta, Anies Baswedan mengunggah visi misi untuk Jakarta melalui media sosial X-nya. Anies mengaku mengunggah visi misinya ini untuk referensi dan perbandingan dengan visi misi pasangan calon lain yang sudah ditetapkan di Jakarta. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengunggah laman visi misi dan program kerja Tempat Mimpi Menjadi Nyata yang sempat disusun untuk direncanakan menuju Pilgub Jakarta 2024.
Melalui akun media sosial X-nya, program Anies ini menghadirkan sejumlah visi misi seperti meningkatkan peran informasi, menjamin ketersediaan keterjangkauan kestabilan harga kebutuhan pokok, membantu meringankan biaya hidup masyarakat, tarif Rp1 dan terjangkau transportasi umum, tambahan armada baru transportasi umum, dan fasilitas park and ride di sejumlah halte atau stasiun. Anies mengungkapkan program ini disiapkan sejak awal niat maju Pilgub Jakarta, namun qadarullah, ternyata dirinya tidak ikut kontestasi Pilgub Jakarta. Anies menulis bahwa ia sebenarnya sudah menyiapkan sayap kebijakan sebelum dipastikan dapat tiket Pilgub Jakarta. Sayap kebijakan terdiri dari Dewan Pakar, Profesor Jo Hermansyah Johan, Profesor Fasli Jalal, Profesor Didin Damanhuri, dan Marco Kusumawijaya. Tim lainnya yang bertugas mengompilasi menjadi dokumen yang dikoordinir oleh Tom Lembong. Meski gagal maju Pilgub Jakarta 2024, Anies tetap mengunggah visi misi ini untuk referensi perbandingan pasangan calon yang sudah ditetapkan. Apakah visi misi yang disampaikan Anies ini memang hanya untuk referensi perbandingan saja dengan 3 paslon lain yang maju di Pilgub Jakarta? Atau ini adalah kode khusus bahwa Anies akan merapat ke salah satu paslon tertentu? Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, bila sebelumnya kedua paslon yang bertarung di Pilgub Sumatera Utara 2024 saling sindir saat pengambilan nomor urut, kini kedua paslon melakukan kegiatan yang berbeda di hari pertama kampanyenya. Calon Gubernur Sumatera Utara nomor urut 1, Bobi Nasution, memulai rangkaian kampanyenya dengan temui relawan pendukungnya di Deli Serdang, Sumatera Utara. Di hadapan pendukungnya, Bobi sempat menyebutkan bahwa dirinya adalah bagian dari keluarga Mulyono. Pasti Bobi dulu namanya sebelumnya adalah Jamin ya. Jokowi Amin. Sekarang namanya ganti kan. Jokowi lagi Mulyono. Kami di sini pasti Bobi ini kurang lebih semuanya pun di sini. Tante Trila, istrinya udah Ucok. Nah, jadi kurang lebih pasti Bobi ini kurang lebih isinya hampir-hampir keluarga Mulyono semua. Pasti Bobi adalah nama kelompok relawan pendukung Bobi Nasution. Sebelum berubah menjadi Pasti Bobi, sebelumnya kelompok ini bagian dari relawan pendukung Jokowi Ma'ruf Amin. Bila Bobi Nasution temui mahasiswa, lawannya calon Gubernur Sumatera Utara nomor urut 2, Edi Rahmayadi, memilih untuk berdiskusi dengan mahasiswa. Edi pun bantah pertemuan kali ini sebagai pemberian arahan untuk mencoblos dirinya. Tetapi jangan buat anak kecil lagi yang sudah ditentukan di usia 17 tahun ke atas. Itu orang sudah dewasa. Kalau sampai di situ pernyataan demokratis, dia memberi hak untuk menentukan siapa uparohnya. Persaingan antara kedua pasangan ini cukup panas. Sebelumnya saat pengundian nomor urut, keduanya terlibat dalam aksi saling sindir. Bobi menyindir Edi Rahmayadi soal proyek jalan Pemprov Sumut di masa kepemimpinan Edi Rahmayadi yang menghabiskan 2,7 triliun rupiah. Edi pun menyindir balik Bobi dengan mengatakan demokrasi itu milik rakyat, bukan milik dia. Saling sindir kerap ditemukan dalam pesta demokrasi, namun sebaiknya sindiran yang dilontarkan tetap sesuai aturan yang ada. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, video ajakan bersalaman oleh calon Gubernur Jawa Tengah Andika Perkasa tidak mendapatkan respon dari Kapolda Jateng dan PJ Gubernur Jateng pada acara deklarasi kampanye damai viral di media sosial. Ya, inilah calon Gubernur Jawa Tengah nomor urut 1 yang menanggapi santai ajakan bersalaman yang tidak direspon Kapolda Jawa Tengah, Irjen Polri Buthari Wibowo dan PJ Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana saat deklarasi kampanye damai di KPU Jateng. Dalam video yang beredar yang seperti Anda saksikan ini pemirsa, Andika Perkasa mengulurkan tangannya untuk salaman, tapi uluran tangannya malah dicuekin. Andika ngaku kenal baik dengan Kapolda dan PJ Gubernur Jawa Tengah, jadi tidak mempersoalkan hal tersebut.
mungkin pas nggak lihat gitu aja kalau menurut saya sih. Tapi itu bentuk sebagai menjaga netralitas mungkin Pak atau gimana? Apanya? Mungkin Pak PJ Gubernur atau Pak Kapolda tidak mau bersalaman itu karena menjaga netralitas atau gimana menurut Pak Andika Pak? Ya saya nggak tahu, nanti ditanya saja ke beliau. Tapi kalau saya sih melihatnya mungkin beliau nggak lihat saya mengulurkan tangan. Ya baru tahu itu, kita juga baru tahu juga. Kan kita nggak nyangka. Saya pikir nggak ada yang lihat. Banyak yang marah loh Pak. Ya saya nggak tahu. Tapi menurut saya hubungan kami bagus banget. Terima kasih masih bersama kami di Sindo Prime. Pemirsa, Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Pasir, Provinsi Kalimantan Timur pada Kamis pagi. Jokowi meninjau fasilitas pendidikan di SMK Negeri 1 Tanah Grogot. Dalam kunjungan kerja Presiden saat meninjau fasilitas pendidikan SMK Negeri 1 Tanah Grogot, Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur, Presiden Joko Widodo mendapat sambutan meriah dari para siswa. Jokowi kembali memberikan hadiah sepeda pada sejumlah siswa yang bersedia maju dan mampu membacakan Pancasila serta menjawab pertanyaannya. Jokowi juga berpesan pada para siswa untuk rajin belajar, berdoa, dan berolahraga. Hai, nama saya Azizah Alia. Azizah, ya langsung Pancasila 1. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama? Perkenalkan, nama saya Jumansyah. Ibu kota Indonesia namanya? IKN Nusantara. Ibu kota Nusantara, Pak. Iya, ibu kota Nusantara. Mau foto? Pilih foto atau pilih sepeda? Dari SMK Negeri 1 Tanah Grogot, Presiden Joko Widodo juga meninjau persediaan beras di Komplek Pergudangan Tanah Grogot, Kabupaten Pasir. Dalam kesempatan itu, Presiden Joko Widodo membagikan bantuan pangan masing-masing 10 kg beras kepada warga penerima bantuan. Bantuan pangan 10 kg beras per bulan akan dilanjutkan di bulan-bulan selanjutnya. Di hadapan warga penerima bantuan, Jokowi menyampaikan agar ke depan warga bisa menyampaikan keluhannya pada Presiden terpilih Prabowo Subianto karena dirinya akan segera purna tugas 20 Oktober mendatang. Jokowi menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat jika selama masa kepemimpinannya terdapat kesalahan dan kekurangan. Sudah terima yang 10 kilo semua? Ini penerima juga bulan Januari, Februari, Maret terima semua. Ada yang ingin disampaikan keluhannya, berasnya apa? Berasnya hitam-hitam. Berasnya bagus ya? Alhamdulillah. Ya. Nanti kalau ketemu Presiden terpilih Pak Prabowo, disampaikan, Pak, minta dilanjutkan Pak, gitu.
Karena saya nanti tanggal 20 Oktober itu sudah purna tugas, sudah pensiun. Ya, Bapak semua ya. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya adalah manusia yang tidak sempurna, penuh dengan kekurangan, penuh dengan kebodohan, penuh dengan kegilapan. Pada kesempatan yang baik ini saya mohon maaf yang sebesar-besar. Presiden terpilih Prabowo Subianto segera bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Meski tidak diungkapkan kapan waktu pertemuannya, namun bisa dipastikan Prabowo Mega akan bertemu di tempat yang asik dengan santapan yang sudah ditentukan. Presiden terpilih Prabowo Subianto diagendakan segera bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Hal itu disampaikan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani. Pertemuan keduanya berdasarkan komunikasi yang telah dijalin antara Partai Gerindra dan PDI Perjuangan secara intens. Menurut Puan, Prabowo dan Megawati akan bertemu di sebuah tempat yang asyik, meski belum ada kepastian kapan waktunya. Insya Allah akan segera kita adakan pertemuan antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo dalam waktu yang timingnya tepat. Timing tepatnya itu kapan sih Mbak? Kalau boleh tahu, karena ini jadi saling tunggu-tungguan ya? Ya nggak saling tunggu-tungguan kan, beliau berdua mempunyai jadwal yang sama-sama sibuk. Namun kita sudah bicara juga bersama-sama yang bisa saya sama-sama pahami, beliau berdua sama-sama berkeinginan untuk saling bertemu. Ketemunya di mana Bu rencananya? Di tempat yang asik. Hal pertemuan Prabowo dan Megawati juga dikonfirmasi oleh Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko. Bahkan Dasko memastikan santapan yang akan disediakan untuk pertemuan Prabowo Megawati sudah ditentukan. Sebenarnya begini, komunikasi sudah dijalankan, tetapi kemudian masalah tanggal, masalah tempat, ini juga masih dipastikan karena masing-masing saling mencocokkan. Yang pasti soal makanan sudah ditentukan, itu aja. Oke? Sebelumnya, Prabowo Subianto dan Megawati Soekarno Putri disebut-sebut akan mengadakan pertemuan sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada 20 Oktober mendatang. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, MPR RI mengadakan sidang akhir masa jabatan periode 2019-2024. Dalam sidang ini turut dibahas mengenai wacana amandemen kelima Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini disampaikan oleh Ketua Badan Pengkajian MPR, Jarod Saiful Hidayat. Dan 5, kajian tentang tata cara perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembahasan di Badan Pengkajian melibatkan para pakar, akademisi dari berbagai perguruan tinggi melalui forum Focus Group Discussion. Pembahasan oleh tim perumus Pleno Badan Pengkajian, dan terakhir telah kami laporkan dan dibahas serta disepakati dalam rapat gabungan MPR tanggal 23 September 2024. Pemirsa, rencana amandemen kelima Undang-Undang Dasar 1945 mencuat kembali. Menurut inisiatornya, politisi Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia, konstitusi perlu ditata ulang dan disempurnakan, terutama tentang sistem kepemiluan. Namun sebagian pihak masih ragu dan menganggap belum perlu dilakukan amandemen. Kami sudah mengundang sang tim perumus amandemen Abdul Rahman untuk menjelaskan alasan perlunya amandemen, namun sayangnya yang bersangkutan belum memberikan respon. Namun kita akan membahasnya dengan anggota DPD. Ada juga Pak Abdul Rahman Toha, kemudian ada Pak Yance Arizona yang akan kita bahas pada Dialog Sindo Prime. Saya sapa narasumber saya. Assalamualaikum, selamat malam abang-abang, apa kabar semuanya? Waalaikumsalam. Baik, Mas Yudi. Baik. Baik, terima kasih sudah bergabung di Dialog Sindo Prime. Saya ke Bang Abdul Rahman Toha terlebih dahulu. Bang Abdul, ini apakah memang sudah saatnya amandemen kelima Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan dan apa pertimbangan besarnya ya Bang Abdul? Ya, terima kasih. Tentunya dengan adanya amandemen ini muncul isu-isu yang
kemarin persoalan mulai dari isu perpanjangan masa jabatan presiden, pemilu, ada penundaan pemilu. Tentunya kalau itu semua dilakukan, ya proses mekanismenya adalah tentunya harus merubah Undang-Undang Dasar. Dalam hal ini adalah amandemen. Isu-isu itulah yang berkembang kemarin tentunya. Dengan melihat dengan adanya ini juga kita dengan perjalanan dari amandemen ke amandemen dari yang 1 sampai ke 4 tentunya kita melihat sesuai dengan perkembangan dinamika berbangsa dan bernegara, dan tentunya juga begitupun dengan berkehidupan dalam sehari-hari kita berbangsa dan bernegara, juga melihat bahwa tentunya ada sisi-sisi kelemahan. Maka dari itu kami juga saya selaku anggota MPR RI tentunya mempunyai sikap dan berpandangan dengan menginginkan mengevaluasi kami daripada hasil amandemen itu kemarin. Dengan adanya isu-isu yang berkembang itulah tentunya dinamika ini terus berkembang kemarin dan bahkan sampai hari ini, dan para pakar juga memberikan saran masukan kepada kami dengan adanya penguatan kelembagaan MPR itu sendiri kembali nantinya insyaallah melalui tatip dengan kemarin dengan ada pengesahan 2 agenda itu adalah penguatan daripada kelembagaan MPR RI itu sendiri dengan juga penyesuaian dengan perkembangan sistem ketatanegaraan dan peraturan perundang-undangan khususnya yang berkaitan dengan wewenang daripada tugas MPR itu sendiri, Mas. Gitu. Bang Abdul, tak jarang implementasi amandemen yang memang sudah berkali-kali dilakukan, sudah 4 kali ya. Ini tak jarang terjadi penyimpangan. Bagaimana caranya untuk menegakkan konstitusi yang berlaku sehingga tidak hanya dikritik masyarakat saja ketika diberlakukan? Ya tentunya dari sikap kita sendiri inilah bernegara dengan adanya konstitusi, di mana Undang-Undang Dasar ini adalah dasar daripada kita berbangsa dan bernegara. Tentunya yang dilanggar-langgar yang apa hari ini dipertontonkan tentunya ya ada sebuah pelanggaran yang telah dilakukan oleh pihak-pihak eksekutif. Maka dari itu kami sebagai lembaga pengawasan dalam hal ini baik DPR maupun DPD ya tentunya berkeinginan, dan itulah dinamika politik yang terjadi hari ini, Mas. Baik. Bang Yance, apakah sudah sampai di titik urgen yang amandemen kelima UUD 45 ini sudah harus dilakukan, Bang Yance? Ya, terima kasih. Saya melihat dalam isu yang hari-hari ini kita pertama perlu melihat kecenderungan praktik abusif sebenarnya dari MPR hari-hari ini ya. Misalkan ketika kemarin disampaikan ada tap MPR tentang Soekarno yang dicabut, kemudian tap tentang Presiden Abdurrahman Wahid juga begitu, terhadap Soeharto juga begitu. Ini kan menimbulkan pertanyaan, ini cabutnya pakai apa gitu. Padahal MPR sesuai dengan hasil amandemen sudah dibatasi, tidak lagi mengeluarkan tap MPR yang baru gitu. Dan sepertinya ini memang ada satu keinginan untuk memperkuat kembali MPR yang sebenarnya bisa merubah kembali ketatanegaraan kita ke depan. Nah, tapi pertanyaan apakah itu akan menjadi semakin baik atau semakin buruk? Kita perlu juga melihat konteks ya. Jadi ini studi perbandingan aja. Akhir-akhir ini memang banyak juga negara-negara melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar gitu. Tapi tren global yang terjadi hari ini adalah tren kemerosotan demokrasi, kemunduran demokrasi gitu. Dan termasuk juga di Indonesia sebenarnya banyak penelitian secara kuantitatif, kualitatif menunjukkan hal itu. Tapi jadi kalau amandemen terjadi di dalam satu periode di mana tidak ada proses demokratisasi yang sedang menguat, tapi yang terjadi adalah kemerosotan demokrasi, sudah bisa diindikasikan hasilnya gitu. Ya, kalau kita lihat misalkan beberapa negara termasuk Rusia misalkan melakukan amandemen Undang-Undang Dasar, amandemen konstitusi mereka memberikan masa yang lebih panjang untuk Putin bisa menjadi presiden, padahal sudah 20 tahun gitu. Bisa sampai 2036. Demikian juga yang terjadi di Mesir gitu. Demikian juga terjadi di Turki. Amandemen konstitusi justru dilakukan untuk memperbesar kekuasaan eksekutif, bukan untuk mengevaluasi betul-betul menjalankan amanat untuk mensejahterakan kepentingan rakyat. Jadi kalau ada usulan agenda amandemen ketika proses demokratisasi sedang menurun, itu bukan kepentingan rakyat, tapi kepentingan elit yang hendak mengkonsolidasikan kekuasaan untuk bisa berkuasa lebih lama. Jadi kita perlu waspada dengan isu itu, dan menurut saya sekarang belum ada konsideran sosial politik ya
yang menghendaki kita perlu melakukan amandemen. Kalau memang kita perlu melakukan amandemen dan itu dijadikan satu agenda politik, tentu itu akan dijadikan sebagai agenda kampanye partai-partai politik dan calon presiden ketika pemilu. Tetapi itu tidak ditampilkan, itu menunjukkan bahwa perubahan Undang-Undang Dasar itu bukan isu publik yang mesti didialogkan dengan publik untuk saat hari ini. Jadi saya melihat posisi bahwa meskipun kita memahami bahwa Undang-Undang Dasar kita ini tidak sempurna hasil amandemen, tetapi kalau kita lakukan perubahan dalam konteks yang seperti ini, saya yakin hasilnya bukan akan menjadi semakin baik, justru hasilnya akan jadi semakin buruk. Risiko itu yang akan kita hadapi ke depan. Baik, langsung ke Bang Abdul. Apakah pembatasan TAP MPR yang baru dengan amandemen kelima ini akan memperkuat MPR lagi gitu, Bang Abdul? Ya tentunya dengan adanya keinginan kami melalui penguatan kelembagaan MPR ini adalah punya tujuan satu. Sebenarnya melalui tatip, ya tata tertib ini kan suatu aturan yang tidak baku, yang setiap saat kapan saja bisa dibutuhkan di saat masa priorisasi. Dengan adanya tatip yang baru ini, kami menginginkan ke depan MPR ini mempunyai marwah kembali dalam hal proses sebuah pelantikan seorang presiden dan wakil presiden. Hari ini yang terjadi kan dengan adanya surat keputusan SK KPU sebagai penyelenggara pemilu, itu kan hanya melalui SK, tetapi presiden dan wakil presiden hanya mengambil mengucapkan sumpah janji di hadapan MPR. Yang semestinya kami yang diberikan amanah Undang-Undang Dasar itu, konstitusi di pasal 3, tentunya yang melakukan pelantikan dengan mengambil sumpah jabatan adalah anggota MPR, dalam hal ini pimpinan MPR di hadapan dan disaksikan oleh Ketua Mahkamah Agung. Hal-hal seperti inilah kami lakukan, ingin mengembalikan sesuai dengan amanah konstitusi pasal 3 bahwa melalui tatip ini penguatan kelembagaan MPR ini ke depan mengeluarkan sebuah penetapan terhadap hasil pelantikan seorang presiden dan wakil presiden. Itu tentunya itu poin yang terpenting, sehingga betul-betul marwah MPR ini mempunyai marwah dan kembali, bukan mempunyai tujuan dalam hal mengamandemen secara keseluruhan. Tentunya ada sebuah perbaikan dari sisi amandemen pertama, kedua sampai keempat. Jadi tentunya kita ingin memperbaiki, bukan ingin menyempurnakan yang sesempurnanya sebagai kitab suci, tidak. Jadi hal ini mengikuti perkembangan zaman dan dinamika penyelenggaraan pemerintahan hari ini, baik dalam bentuk pengawasan kami, fungsi pengawasan dan tugas kewenangan kami, gitu, Mas. Baik, Bang Yance, jawaban untuk mengembalikan marwah MPR yang sebenarnya, penguatan lembaga, penetapan pelantikan presiden dan wakil presiden serta peran MPR. Apa tanggapan Anda, Bang Yance? Ya, ini punya implikasi ketatanegaraan. Praktek sekarang sebenarnya sudah tepat bahwa nanti berdasarkan keputusan KPU, nanti presiden dan wakil presiden akan dilantik oleh MPR dan nanti akan ada berita acara tentang pelantikan itu. Lalu kalau misalkan itu diubah dengan adanya ketetapan MPR, punya implikasi beberapa. Satu, kalau misalkan terjadi dalam kondisi suatu saat nanti, misalkan presiden yang terpilih adalah yang minoritas dukungan di DPR misalkan. Lalu nanti mayoritas anggota MPR tidak mau melantik, tidak mau mengeluarkan SK. Apa yang akan terjadi kalau misalkan itu diberikan dalam bentuk SK gitu? Itu yang pertama. Yang kedua, ketetapan, maksud saya bukan SK, ya SK ketetapan ya. Yang kedua, ada Undang-Undang Nomor 12 tahun 2015 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Di situ menyebutkan bahwa TAP MPR yang berlaku itu adalah TAP MPR yang nomor 1 tahun 1 tahun 2003. Setelah itu tidak ada lagi ketetapan MPR. Jadi kalau misalkan ada ketetapan MPR, ini dasarnya dari mana gitu? Dasarnya dari mana? Padahal kalau kita lihat pasal 3 ayat 2 itu tidak menghendaki ada pelantikan dengan ketetapan MPR. Jadi ini memang sebagai satu step yang sedang diupayakan oleh MPR, semakin kuat posisinya dan pada gilirannya nanti bisa jadi proses-proses politik kita akan tersentralisasi di MPR, termasuk wacana untuk mengembalikan misalkan pemilihan presiden ke tangan MPR. Itu akan menggerogoti demokrasi gitu kan, menggerogoti suara rakyat. Itu kan bisa terjadi juga kalau step-stepnya ke situ. Jadi saya lihat keanehan-keanehan yang diputuskan oleh MPR beberapa hari ini sepertinya arahnya sampai
dalam jangka panjang kalau dibiarkan bisa sampai ke sana. Itu punya implikasi serius terhadap ketatanegaraan kita yang sudah dibangun selama ini. Baik, Bang Abdul, bagaimana mengenai implikasi serius yang disampaikan Bang Yance tadi? Tentunya jangan menspekulasi Bang, yang insya Allah kami selaku pengembang amanah, saya selaku anggota DPD dan juga anggota MPR yang hari ini di mana masuk dalam tim perumus, tentunya saya akan menjaga dengan sebaik-baiknya amanah ini. Jadi kalau ada spekulasi berpikir arah ke situ, ya tentunya kita akan menjaga dan untuk memperbaiki kelembagaan ini, sehingga bukan mengembalikan marwah seperti dulu menjadikan presiden sebagai mandataris, tidak. Dengan keinginan kami juga menghadirkan pokok-pokok haluan negara itu, paling tidak harus melakukan sebuah amandemen, sehingga ke depan presiden ini mempunyai haluan, mempunyai kompas arah kemana pembangunan ini. Hari ini yang terjadi adalah tidak sinkronisasinya visi misi seorang presiden yang dituangkan dalam melalui bentuk undang-undang. Pada akhirnya seorang wali kota, gubernur, bupati mempunyai visi misi daerah tersendiri yang semestinya dia harus tunduk dan patuh terhadap visi misi seorang presiden yang dituangkan dalam bentuk undang-undang. Tetapi hari ini visi misi itu tidak pernah dijalankan oleh pemerintahan daerah. Maka dari itu kepincangan daripada pembangunan ini itulah tidak konsen antara pusat dengan daerah. Hal-hal inilah yang menjadi sebuah pemikiran kami, sehingga kami memikirkan dengan melakukan sebuah evaluasi ini perlu menghadirkan kembali yang namanya pokok-pokok haluan negara, dan siapapun ke depan menjadi seorang presiden dia harus taat dan tunduk dan patuh terhadap pokok-pokok haluan negara itu, sehingga benar-benar aspirasi daripada MPR itu kami tuangkan dan menyampaikan kepada pemerintahan yang terpilih di kemudian harinya. Seharus memikirkan apakah jangka panjang, jangka pendek program itu harus dijalankan. Jadi bukan kami mengembalikan sebuah sistem pemerintahan dalam hal ini orde baru, tidak. Tetapi kami mengambil sisi positifnya yang baik, sehingga betul-betul yang saya katakan tadi, presiden mempunyai haluan dan punya kompas dibawa kemana negeri dan bangsa ini kita. Berarti di amandemen kelima ini dari pusat akan ada blueprint benang merah, setiap daerah memiliki satu visi misi yang selaras dan juga bisa tujuannya sama. Benar. Hari ini kan sebenarnya itu kan sudah ada undang-undang dasar yang sebenarnya menjadi haluan kita. Bahkan presiden ketika dia dilantik kan untuk menjalankan undang-undang dasar. Terkait dengan perencanaan sebenarnya kan sudah ada undang-undang tentang RPJP, RPJMN sampai ke daerah. Problemnya sebenarnya bukan di regulasinya, tetapi problemnya di implementasi gitu. Jadi kalau problemnya di implementasi, mau dibuat PPHN pun apa yang menjamin bahwa itu akan dijalankan gitu. Kalau problemnya itu diletak di implementasi, bukan di substansi undang-undang dasarnya gitu. Baik. Terkait dengan PPHN. Problemnya bukan di regulasi tapi implementasi. Jawabannya gimana Bang Abdul? Tentunya dengan adanya pokok-pokok haluan negara ini, tentunya dia kan dalam bentuk penetapan. Itu harus dilaksanakan. Mau tidak mau, suka dan tidak suka, dia harus tunduk dan patuh terhadap sebuah pokok-pokok haluan negara. Itulah yang saya katakan tadi, siapapun presiden. Tetapi kalau melalui undang-undang yang tadi saya katakan juga itu, yang semestinya visi misi seorang presiden dalam bentuk undang-undang, dia harus tunduk dan patuh, sehingga sinkronisasi daripada sebuah program, baik antara program pemerintah pusat maupun daerah harus sejalan. Tetapi hari ini itulah kami turun ke lapangan, ke daerah, membuktikan. Sehingga kenapa ini terjadi? Tidak sinkronisasinya visi misi dalam bentuk undang-undang seorang presiden. Karena itu, setiap pilkada, seorang gubernur, wali kota, bupati mempunyai visi masing-masing. Begitupun juga yang pelaksanaannya, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota, tidak sejalan, tidak sinkron. Karena itu tadi, karena tidak mempunyai kekuatan, mempunyai ketetapan, betul-betul harus melaksanakannya. Jadi seperti diabaikan program daripada visi misi seorang presiden dalam bentuk undang-undang itu RJPM itu tadi, baik jangka panjang maupun menengah. Itu Mas. Inilah sikap kami. Baik. Terakhir Bang Yance, bagaimana Anda menyimpulkannya? Ya, saya pikir ya ini gejala kuat untuk totalitarianisme ya, bahwa semuanya itu harus dikendalikan dari atas gitu. Padahal boleh saja misalkan kepala daerah punya visi misi, ketika visi misi itu memang
aspirasi dari masyarakat di daerahnya dan itu dijalankan, sebenarnya RPJP dan RPJMN kita, rencana pembangunan kita ini juga agak kurang sinkron karena biasanya disusun atas kepentingan pemerintah pusat. Harusnya itu disusun secara berjenjang untuk mengakomodasi kepentingan masyarakat di daerah. Jadi itu soal implementasi sekali lagi ya. Soal implementasinya yang tidak disusun secara partisipatif, demokratis, sehingga ya tidak bisa dijalankan karena memang aspirasi dari pusat dengan masyarakat di daerah itu berbeda. Kebutuhan masyarakat di daerah yang tidak bisa diakomodasi dengan agenda-agenda dari tingkat pusat. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan proses amandemen, sekali lagi yang terjadi di banyak negara ketika amandemen terjadi dalam 10-15 tahun terakhir itu pasti akan membuat konstitusi menjadi lebih buruk karena tren negara-negara sedang mengalami kemerosotan demokrasi. Kalau itu terjadi, saya pikir Indonesia juga akan mengalami hal yang sama. Tidak ada tidak ada jaminan, tidak ada prakondisi sosial politik yang bisa mengawal proses ini akan proses bisa demokratis. Bahkan kalau kita lihat misalkan dalam ketentuan tentang perubahan Undang-Undang Dasar di Undang-Undang Dasar yang sekarang tidak ada persoalan partisipasi publik di situ. Bisa saja nanti anggota DPR, MPR secara terbatas gitu ya melakukan perubahan karena tidak ada ketentuan mengenai partisipasi publik. Jadi itu resiko-resiko yang akan mungkin juga terjadi nanti. Sekali lagi berarti ini tidak akan menggerogoti suara rakyat ya Bang Abdul Rahman Toha ya? Ya insya Allah, saya selaku pengembang amanah akan menjaga itu Mas. Baik, saya menitipkan. Insya Allah Bang Yance, kita akan jaga. Baik, saya menitipkan mungkin pesan dari rakyat 3 kata, rakyat ingin sejahtera. Baik, terima kasih Bang Abdul dan juga Bang Yance sudah berdialog di Sindo Prime. Selamat malam, Assalamualaikum.